Ya, selamat sore. Video ini dibuat sore hari 21 Maret hari Sabtu 2020. Bagi anak-anak dan para siswa yang diliburkan karena masalah COVID-19 atau virus corona baru, untuk mencegah penyebaran dan perluasan dari penyakit berbahaya ini, kalian di rumah bisa saja melakukan aktivitas-aktivitas yang penting dan bermanfaat untuk hari ini, untuk masa datang, dan untuk kehidupan kalian. Baik, mungkin video ini ya agak butuh dicerna lebih dalam, tetapi akan saya buat seringan mungkin untuk anak-anak. Jadi bagaimana jika kalian ketika di rumah ya tidak menggunakan smartphone untuk hal-hal yang disebut ya sepele ya. Kita menggunakan smartphone untuk hal-hal yang memang bermanfaat. Contoh hal-hal bermanfaat adalah berupa investasi atau berupa hal-hal yang membangun diri kalian, yang berguna tidak hanya untuk waktu ini tapi juga untuk waktu yang akan datang. Karena hal-hal yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh untuk masa depan. Kalian boleh mengkritik sebagai siswa, bagaimana persiapan kita di seluruh dunia ketika menghadapi virus corona. Yang dibutuhkan adalah seorang ahli virologi, dokter pernapasan yang hebat, dan pembuat vaksin juga. Terus seorang petugas lab atau pekerja lab, penganalis ya, seorang analis untuk mengecek, dan bahkan pembuatan masker segala macam. Ini dibutuhkan orang-orang yang hebat. Jadi kita belajar bahwa kondisi sekarang dari virus corona ini, kita dapati bahwa kita gagal untuk menyikapi dengan tanggap dan siap. Kita tidak siap. Kegagalan kita adalah ketika kita tidak siap. Jadi para siswa, alangkah lebih baik jika kita mulai merenungi apa yang harus kita persiapkan di masa datang. Dalam kondisi darurat virus corona, kita kekurangan banyak orang ahli. Jadi di masa yang akan datang, jika terjadi masalah yang mirip, bahkan lebih besar lagi mungkin ya, tidak tahulah, mudah-mudahan tidak lebih besar, kita sudah menyiapkan orang-orang, para ahli, orang-orang terpilih yang menyiapkan dan mendedikasikan hidupnya untuk menghadapi masalah-masalah berat seperti ini. Jadi siswa, tujuan hidup kalian belajar ya harus jelas, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu akan berguna, tidak akan sia-sia. Dan selanjutnya, kita tidak boleh membiarkan waktu kita terbuang sia-sia. Banyak orang-orang membuang waktunya sia-sia dan meninggalkan kesia-siaan di masa lalunya dan menyebut masa depan yang gelap. Jadi marilah kita membuat diri kita berarti, dan keberartian itu kita maknai dengan menjadi berharga untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk dunia ini, dan tidak membebani mereka. Bahkan tidak membebani diri kita sendiri, kita senang melakukannya. Ya, itulah. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Jadi para siswa, belajarlah. Saya bisa bergurau tentang murid yang sudah mempersiapkan diri untuk mengalahkan gurunya. Kalian memiliki guru di sekolah, dan jika guru kalian di sekolah itu tidak mendesain kalian untuk melampaui mereka, guru kalian itu masih salah dalam mendidik. Karena masalah di masa datang, ketika guru kalian sudah mati atau meninggal dunia, tidak diketahui apakah akan lebih berat atau lebih ringan. Tapi kita mempersiapkan untuk skenario terburuk atau hal-hal terburuk, yaitu masalah akan lebih berat. Makanya kemampuan guru kita pada suatu titik, dan kita sebagai murid harus mempersiapkan sesuatu di masa datang yang kita tidak ketahui kapasitas itu besar, kapasitas masalah besar atau kecil. Jadi alangkah indahnya dan alangkah rasionalnya jika kita sebagai murid mempersiapkan untuk masalah yang lebih besar.
mempersiapkan diri kita untuk tantangan yang lebih berat daripada yang dihadapi oleh guru kita. Karena guru kita sudah mati di masa yang akan datang kemungkinannya ya, jika tidak ada hal-hal yang tragis. Jadi persiapan itu adalah hal yang paling utama untuk menghadapi sebuah masalah besar. Jadi ketika kalian libur 2 minggu ini, belajar dengan terarah, dan ketika nanti sudah masuk kembali sekolah, belajar lagi dengan arah yang jelas juga. Jadi ya kita bisa mengatakan pendidikan gagal ketika tidak menyiapkan orang-orang untuk menghadapi masalah berat, contohnya virus corona. Jadi ketika kegagalan itu kita hadapi, bukan untuk kita sesali, tapi untuk bahan evaluasi atau untuk menakar diri kita bahwa kita masih salah dalam mengarahkan pendidikan. Jadi jika kalian tidak tahu makna pendidikan, kalian bisa lihat jawabannya dalam masalah virus corona. Bukankah orang-orang terpelajar yang bisa menghadapi masalah-masalah berat seperti ini? Bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang terpelajar, cerdas, punya dedikasi, punya integritas, dan punya kejujuran, punya moral yang bertanggung jawab, punya kebaikan dan keluhuran dalam hatinya. Itulah yang menjadi jawaban dari masalah-masalah di masa ini, masa datang, dan saya yakin di masa lalu juga demikian. Tidak ada perubahan. Itulah sifat kebenaran. Baiklah para murid, daripada terlalu banyak, teruskan kalian belajar, dan saya pun akan belajar juga, dan tidak menyesal dalam perjuangan dalam belajar ini. Semoga tidak mencoba untuk menggurui, dan saya juga mencoba mengkritik sistem pendidikan di pemerintah kita dan bahkan dunia ini. Kita harus mencetak orang-orang yang bertanggung jawab dan juga cerdas. Sekian dan terima kasih. Suara 10, Yudi Setiawan. Salam.